Masuk semuanya ya, puji Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Ya baik Bu. Puji Tuhan. Saya udah lama. Puji Tuhan. Baik, Bu. Bisa Ya, ini ada yang di Sydney juga ya, Ibu Liliani. Iya, gimana kerasan Bu di Perth? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Tangan tahu tek Bu. Tangan tahu tek. sebentar lagi jadi warga negara Australia. Oh, haleluya. Ya, oke. Saya puji Tuhan bisa ketemu teman-teman lagi dari Surabaya, Jakarta, Pak Edward, juga beberapa teman dari mungkin saya nggak ngelihat semuanya nih ya, ada yang dari Sydney juga. Ya, saya mungkin mau menyampaikan apa yang Tuhan sempat izinkan, banyak hal terjadi beberapa waktu ini. Ya, kemarin hari Sabtu kami baru selesai melakukan satu acara yaitu Western Australia berdoa. Kemudian masih lanjut satu kali lagi nanti tanggal 22 Western Australia berdoa. Jadi kita adakan di 2 tempat. Yang pertama kemarin ada di Perth dan yang kedua nanti di satu suburb 1 jam dari Perth. Namanya Mandurah. Bukan Madura ya, Mandurah. Saudaranya Madura. Jadi ada 2 kali. Kemarin pada waktu hari Sabtu kita mengadakan acara Western Australia berdoa. Ya, saya tidak pernah menyangka. Saya pikir orang-orang di Australia ini, mohon maaf bicara ya, mereka ada di comfort zone, mereka ada di zona nyaman. Terutama di Western Australia yang sekarang ini puji Tuhan sedang dalam kondisi yang normal. Jadi sudah beberapa bulan tidak ada kasus baru. Sementara kita bisa melihat dari berita Victoria yaitu Melbourne dan New South Wales, terus ditambah dengan Queensland, mereka malah mengalami kondisi lockdown yang mengulang lagi lockdown lagi seperti zaman dulu, zaman bulan Maret. Tapi di Perth sendiri kita sudah normal, ibadah sudah normal, kebaktian sudah normal. Ya, puji Tuhannya di situ. Dan saya sempat berpikir pada waktu acara berdoa ini dibikin, saya berpikir bahwa orang-orang di Perth itu karena mereka itu dalam zona nyaman, jadi mungkin mereka akan memiliki hati yang adem ayem. Rasa lapar akan Tuhan itu saya pikir akan kurang. Tapi ternyata saya terkejut sekali sepanjang acara kemarin dari berdoa, saya tidak berhenti menangis dari awal sampai selesai. Salah satunya karena memang melihat lawatan Tuhan, dan hal yang lain yang membuat saya menangis karena saya melihat ternyata begitu banyak orang-orang, anak-anak Tuhan di Perth, adalah orang-orang Indonesia yang ada di Perth. Ternyata mereka punya api yang membara sekali, mereka punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Jadi kami kemarin berkumpul sama-sama, berdoa, memberkati Indonesia, berdoa supaya COVID segera berhenti, segera selesai, berdoa, memberkati dan sama-sama menangis juga buat Melbourne, buat Sydney, buat Queensland, dan buat bangsa-bangsa. Dan itu yang terjadi sampai hari Sabtu, suara saya habis. Tapi saya mau sharing begini sama teman-teman semua, saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara di Surabaya ataupun di Jakarta. Tapi terus terang, sejujurnya, saya beberapa minggu ini sempat mengalami, mungkin terlalu kasar ya bahasa yang saya pakai mungkin, tapi saya nggak bisa mendeskripsikan dengan lebih enak kalau nggak pakai kalimat ini. Saya beberapa minggu ini sebetulnya mengalami sebuah kondisi
Kalau orang bahasa kerennya bilang mental breakdown, tapi nggak sampai separah itu. Mental breakdown-nya itu antara lain ya salah satu karena rasa kangen yang luar biasa sama Indonesia ya. Rasa kangen yang amat sangat dengan Indonesia. Walaupun pas memang anak-anak ada di sini, suami juga menemani anak-anak di sini. Sebetulnya keluarga ada di sini. Kadang-kadang lucu juga, kenapa ya kok ngangenin Indonesia padahal semua keluarga di sini? Ya mungkin karena lahir dari Indonesia, hati untuk bangsa itu tidak bisa lepas ya, saudara. Jadi tetap ada rasa kangen, homesick yang luar biasa di masa-masa penantian seperti ini. Tapi semuanya Tuhan izinkan untuk mengajari saya hal-hal yang ajaib. Saya ini mau cerita, ada satu cerita yang kemarin saya dengar pada waktu kita mengadakan Western Australia berdoa. Nah, itu ada beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan renungan. Jadi ada beberapa hamba Tuhan dari sini yang menyampaikan renungan rata-rata sekitar 10 menit. Dan salah satu hamba Tuhan menyampaikan sebuah cerita yang sangat memberkatin saya. Saya mau sharing sama teman-teman. Cerita ini adalah mengenai, dia cerita bahwa ada sebuah status, ada sebuah tulisan di Facebook dari seorang anak Tuhan. Dia menuliskan tulisan ini yang cukup, ya mungkin cukup menghujam hati ya. Tulisannya menuliskan begini, mana itu pendeta-pendeta yang selama ini mendoakan kesembuhan? Mana itu pendeta yang mengadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan? Sekarang semua kok pada sembunyi? Sekarang semua kok pada takut? Ayo, mana katanya pendeta-pendeta ini punya kuasa? Mana kok enggak? Kelihatan semua batang hidungnya, semua kok sembunyi, semuanya kok ngumpet. Ayo, tunjukkan kuasa kesembuhannya. Datengin itu orang-orang yang terkena COVID. Datengin itu orang-orang yang terkena sakit. Ayo, nyatakan kesembuhan, bikin KKR kesembuhan. Jadi ada sebuah tulisan yang segitu kerasnya. Lalu hamba Tuhan ini meresponi dengan menjawab tulisan di Facebook itu. Dia menulis begini, saudara. Ya, intinya persisnya saya enggak hafal, tapi intinya dia bilang begini. Saya itu bersyukur. Justru pada waktu COVID ini, pada waktu pandemik ini, pendeta-pendeta itu enggak ada yang nongol. Saya tuh bersyukur justru pada saat COVID ini tidak ada KKR-KKR kesembuhan. Pendeta-pendeta ikut lockdown. Pendeta ikut stay at home. Nah, dia bilang begini, saudara, itu menyentuh banget. Dia bilang begini, saya itu bukan mensyukuri banyaknya kematian, tidak. Tapi kalau kita boleh jujur, kita harus mengakui selama pandemik ini, banyak sekali pendeta yang mati karena COVID. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mati selama pandemik COVID-19 ini. Dan bahkan dia mengatakan begini, saya nggak tahu dia udah survei dari mana, tapi dia bilang begini, yang saya temukan, sebetulnya pendeta-pendeta yang mati selama COVID ini bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Saya cukup terkejut, saudara. Lalu dia bilang begini, saya bukan mensyukuri bahwa banyak pendeta yang mati, tapi saya melihat satu hal, bahwa COVID-19, pandemi COVID ini, diizinkan untuk kita itu melihat bahwa ternyata pada akhirnya Tuhan itulah yang berdaulat. Artinya apa? Tidak ada satu hamba Tuhan pun yang bisa sok-sokan berkuasa, yang bisa sok-sokan mengatakan bahwa aku bisa mendatangkan mujizat kesembuhan.
Pada akhirnya hamba-hamba Tuhan ini, semuanya kita harus mengakui bahwa ternyata kita tidak bisa apa-apa. Bahwa ternyata kita tidak mampu apa-apa. Kita udah tengking, kita udah doa puasa, mungkin kita pakai perjamuan kudus sekalipun, pada akhirnya tetap ada orang-orang yang mati. Saudara kalau tahu ingat ada beberapa waktu kejadian di mana seorang hamba Tuhan kehilangan 2 anaknya sekaligus pada waktu mereka lagi berlibur di Bali, bukan karena COVID, tapi karena kedua anaknya tenggelam, terhanyut oleh arus di Pantai Seminyak. Nah, pada waktu saya mendengar kisah mereka, saya mendengar bahwa pagi hari itu mereka sebelum main-main ke pantai, mereka melakukan perjamuan kudus. Artinya bahwa mereka bukan tidak mempraktekkan apa yang mereka percayai bahwa kuasa tubuh dan darah luar biasa. Tapi sejujurnya komentar pendeta ini, hamba Tuhan ini membuat saya sadar bahwa pandemik ini diizinkan Tuhan untuk memperlihatkan kepada saudara dan saya semuanya pada akhirnya tentang kedaulatan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, sebesar-besarnya kuasa yang kita merasa kita punya, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. COVID pandemik ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Sejujurnya dengan COVID ini, semua planning kita bubar. Semua rencana kita buyar. Tuhan izinkan dari sejak awal pandemik, saya secara pribadi mengalami sempat bagaimana akses untuk ke rekening saya juga kelok. Tuhan izinkan semuanya untuk memperlihatkan seakan-akan segala sumber yang menjadi pengharapan kita itu seperti tertutup, sumber yang kita jagakan, kita jagain, itu sepertinya kelok semuanya. Kita yang berpikir bahwa kita punya kuasa tubuh dan darah, kita juga melihat begitu banyak juga anak Tuhan yang mati karena COVID juga, yang mereka tidak luput dari COVID ini. Pada akhirnya, ketika saya ditanya, kenapa ya Bu Ruth, ada orang-orang atau hamba Tuhan yang mereka tetap mati karena COVID. Disitulah saya betul-betul hanya bisa menjawab gini, saya nggak tahu. Dan disitulah kedaulatan Tuhan. Tapi beberapa hari ini yang diizinkan Tuhan untuk saya belajar, saudara. Pada waktu awal COVID, banyak hamba Tuhan selalu memakai Mazmur 91 sebagai ayat untuk menangkis COVID, sebagai ayat untuk menangkis resesi, sebagai ayat untuk menangkis masalah. Tapi malam hari ini saya mau share apa yang Tuhan taruh beberapa hari ini. Kalau saudara baca tentang Mazmur 91, itu sebetulnya seringkali dipakai penyakit sampar tidak akan menyentuh kita. Engkau tidak akan kena kepada kutuk dan penyakit. Tapi beberapa waktu yang lalu Tuhan mengajarkan sesuatu yang lain. Tuhan izinkan semuanya kelok. Tuhan izinkan semuanya tidak ada jalan. Tuhan izinkan saya untuk menyaksikan banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal juga karena COVID. Tuhan mengizinkan untuk kita melihat bahwa semua planning ekonomi, planning bisnis kita, semua seperti berantakan semua. Semua planning kerjaan kita hancur. Semua planning yang kita rancangkan untuk tabungan dan sebagainya juga banyak yang berantakan. Dan saya diajarin Tuhan satu saja, malam ini saya mau bagikan. Tahukah saudara, ada sebuah bentuk kehidupan yang paling aman dilindungi oleh Tuhan.
Dan Mazmur 91 dipakai untuk menangkal COVID. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ada sebuah bentuk kehidupan yang sebetulnya bentuk kehidupan ini adalah bentuk kehidupan yang paling dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mau tahu protected life, kehidupan yang dilindungi, kita akan baca Roma 12. Kita baca Roma 12, ayat yang pertama, saudara. Kita baca Roma 12, ayat yang pertama. Saya percaya banyak saudara sudah familiar dengan ayat ini, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sebelum saya menjelaskan ayat ini, kita sedikit kembali ke Mazmur 91 ayat 1, saudara. Mazmur 91 ayat 1 yang seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk melawan COVID. Kalau saudara baca, saya setuju. Mazmur 91 adalah Mazmur perlindungan. Apakah yang bisa melindungi saudara? Bukan dengan membaca Mazmur 91 terus kita teriakkan keras-keras. Tapi kalau Anda lihat dari ayat yang ke-1 dan kedua, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Nah, sebetulnya kehidupan seperti apa yang betul-betul akan berada di pusat perlindungan Tuhan yang sempurna. Entah kita mau mengalami sempat kekurangan uang, sempat kondisi pekerjaan berantakan, sempat kondisi tabungan kacau, apapun yang kita diizinkan ngalamin, ada satu tempat perlindungan ini yang kalau kita lakukan ini, walaupun dengan banyak kekacauan, kerjaan boleh sempat berantakan, tapi kita tetap ada dalam perlindungan yang sempurna. Di manakah itu? Mazmur 91 ayat 1 ternyata bahasa aslinya, saudara. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, itu ternyata terjemahan aslinya adalah digambarkan seperti seorang istri yang datang di kaki suaminya. Mungkin gambaran paling jelas itu seperti Ruth dengan Boaz. Jadi seperti seorang wanita yang duduk di kaki, mendatangi kaki suaminya, seperti submit di bawah authority dari suaminya. Nah, ternyata saya melihat apakah arti orang yang berlindung di bawah naungan yang maha kuasa, itu ternyata bahasa Inggrisnya itu gini, dedicated life. Jadi mendedikasikan hidupnya. Jadi dengan kata lain begini, hidup yang paling aman, yang paling dilindungi oleh Tuhan, yang paling di dalam penjagaan Tuhan yang sempurna, adalah hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Apa sih maksudnya? Hidup yang didedikasikan kepada Tuhan, saya jelasin biar sesimpel mungkin, biar ngerti. Hidup yang didedikasikan ke Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita di gereja ada acara penyerahan anak ya, ada acara penyerahan anak, bahasa Indonesia kita pakai istilah penyerahan anak. Tapi mungkin teman-teman yang tahu, bahasa Inggris sering pakai istilah child dedication. Betul ya, Bu Liliani ya, dari Sydney. Child dedication ya, dedikasi anak. Nah, saya mau nanya nih, teman-teman yang ada di Zoom ini, siapa yang ketika terima Yesus dulu ya, waktu percaya Yesus, terima Tuhan, saudara pernah ngomong begini,
Tuhan, mulai hari ini aku mengundang Engkau untuk hadir dalam hidupku, dan mulai hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Mulai hari ini aku menyerahkan seluruh apa yang ada di dalam kehidupanku menjadi milikmu. Saya boleh tanya enggak? Entah kata-kata bentuk apa, tapi intinya seperti itu. Siapa di antara saudara yang hadir di Zoom pada waktu terima Yesus, pada waktu dibaptis, atau mungkin dalam perjalanan kekristenan saudara pernah doa seperti itu ke Tuhan? Tolong angkat tangan. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku menerima Engkau, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Oke, thank you. Bahkan mungkin saudara dengan penuh air mata, saudara nyanyi, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ya kan, saudara? Itu sebetulnya saudara sedang berkata begini, Tuhan, aku mendedikasikan hidupku kepadamu. Nah, itu yang dimaksud dengan Mazmur 91 ayat 1. Orang yang hidupnya didedikasikan ke Tuhan, mereka akan masuk dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Perlindungan, itu Yesaya menuliskan begini, perlindungan bukan berarti saudara tidak kena dengan api. Di dalam Yesaya dituliskan begini, engkau akan melewati air, tapi engkau tidak akan tenggelam. Engkau akan melewati api, tapi engkau tidak akan terbakar. Kira-kira seperti itu. Jadi orang yang mendedikasikan hidupnya akan ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, tapi bukan berarti dia tidak melewati api, dia tidak melewati air. Tetapi sebuah janji Tuhan itu tidak akan sampai tergeletak. Sebuah janji Tuhan itu tidak akan sampai kebakar, tidak akan sampai terhanyut. Itu maksud di kitab Yesaya. Nah, apa sih arti hidup yang diserahkan ke Tuhan? Apa arti hidup yang didedikasikan ke Tuhan? 2 minggu ini saya belajar tentang dedicated life. Hidup yang diserahkan. Ternyata saya mendapatkan satu pengertian simple sekali. Hidup yang didedikasikan adalah hidup yang kalau bahasa Inggris bilang begini, surrender. Surrender. Bahasa Indonesia menerjemahkan berserah. Bahasa Inggris surrender. Surrender itu berbeda dengan give up. Kalau give up itu menyerah karena kita sudah tidak punya harapan. Surrender itu berserah, menyerahkan, lain. Saya kasih ilustrasi, saudara. Dedicated life itu seperti apa? Saya ingat sebuah cerita lama sekali. Saya berusaha untuk mencari tahu nama pendeta ini, tapi saya tidak temukan karena ada di catatan saya yang tertinggal di Surabaya. Ada seorang hamba Tuhan menggembalakan sebuah gereja yang kecil. Dia mempunyai 2 orang anak, 1 laki, 1 perempuan. Nah, pada waktu hari itu, dia kebetulan hari Minggu. Hari Minggu itu tiba-tiba ada seorang teman yang datang berkunjung ke tempatnya dia, sahabatnya dia. Dan kebetulan sahabatnya ini adalah seorang yang ateis, yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, saya mendengar ceritanya, dia bilang begini, kamu datang, aku senang. Kamu mau enggak? Kamu tetap nunggu di kebaktian sampai aku selesai, setelah itu kita baru ngobrol-ngobrol. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi dia duduk di belakang, cuman dengerin aja, sambil ya rada sinis lah. Karena dia memang enggak percaya Tuhan. Tapi dia tetap menghormati temannya ini. Nah, pendeta ini, saudara, ternyata punya satu masalah yang dia nggak cerita ke orang. Beberapa hari yang sebelumnya, anaknya yang laki-laki itu meninggalkan rumah, minggat. Itu ada sebuah kejadian. Terus kemudian anaknya yang kedua, perempuan, itu
malam sebelum hari Minggu, jadi Sabtu malam, ya mungkin pergi sama teman-teman, mungkin malam mingguan, terus rupanya sampai pagi belum balik. Nah, sebetulnya nggak biasanya sih anak perempuannya seperti ini, tapi ya dia mencoba untuk menunggu. Waktu itu belum ada handphone ya, saudara ya. Singkat cerita, ketika dia sudah melakukan ibadah, di tengah-tengah dia ibadah, dia menerima sebuah telepon sebelum dia khotbah. Ternyata dia menerima telepon mengabarkan bahwa anak laki-lakinya barusan ditembak mati oleh polisi karena anak laki-lakinya ternyata dia bersama dengan teman-teman dan gengnya itu ngedrak pakai narkoba. Kemudian ketika digerebek polisi, mereka lari dan kemudian anak laki-lakinya ini ditembak dan mati di tempat. Hatinya hancur. Belum sempat untuk bersedih, waktunya tiba untuk dia khotbah. Sebetulnya dia bisa memilih untuk digantikan oleh orang lain, tapi dia berusaha menguatkan hatinya untuk tetap menyelesaikan bagiannya untuk menyampaikan firman. Ketika dia lagi di tengah-tengah sedang menyampaikan firman, dengan berat sekali, nahan air mata, tiba-tiba dia diinterupsi. Karena ada sebuah telepon lagi datang, yang mengabarkan bahwa anak perempuannya ditemukan mati, dilemparkan di pinggir jalan, setelah diperkosa. Rame-rame. Rupanya mungkin pada waktu malam mingguan entah gimana atau apa yang terjadi, entah diminumin atau apa, pokok diperkosa rame-rame terus mayatnya dibuang di pinggir jalan. Saat itu juga dia tidak tahan, dia tidak kuat saudara untuk menahan perasaannya. Dia teriak, dia menjerit. Jemaat heboh, mereka saling bertanya apa yang terjadi. Dan akhirnya mereka tahu bahwa gembala mereka mengalami 2 musibah sekaligus pada waktu hari Minggu itu. Tidak pernah terfikirkan bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat naas dan mengerikan buat hamba Tuhan ini. Dan tidak kuat lagi dia teriak, dia jerit, dia berlutut, dia bersimbah air mata, dia tersungkur di lantai, dia sampai badannya semuanya goncang karena nangis, saudara. Dan terus terang sahabatnya cuman ngeliatin, dan dia itu berpikir begini dalam hatinya, sahabatnya. Pasti temanku kali ini akan murtad, pasti akan menghujat Tuhannya. Lihat aja, ntar lagi kan pasti dia akan kecewa dan menghujat Tuhannya. Ternyata di luar dugaan, hamba Tuhan ini teriak, menangis sambil teriak, dan dia berkata begini, Father, I don't understand. Father, I don't understand, but I trust you. I don't understand, Father, but I trust you. Aku percaya kepadamu. Aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Aku percaya padamu. Hanya 2 kalimat ini, saudara. I don't understand, but I trust you. Temannya yang ateis ini melihat respon sahabatnya. Dia bingung, saudara. Dia merasa begini. Tuhan yang seperti apa yang bisa membuat temanku ini begitu gila dengan kondisi kehilangan 2 anak pada saat yang hampir bersamaan, sama sekali tidak keluar kata hujatan, bahkan orang ini bisa sampai berteriak seperti itu, begitu tetap setia dengan Tuhannya. Tuhan seperti apa yang bikin temanku ini begitu tergila-gila kepadanya? Tuhan seperti apa yang membuat temanku ini begitu setia kepadanya? Dan saudara tahu, gara-gara kejadian itu, sahabatnya yang ateis terima Tuhan Yesus pada hari itu juga. Dan dia tahu
kalau ada Tuhan yang sampai bisa bikin temennya sampai kayak gitu, ini pasti Tuhan yang nggak main-main, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang spesial banget. Dia terima Tuhan. Saudara tahu siapa orang ateis ini? Tahun 1994, ada sebuah gereja di Kanada yang bernama Toronto Airport Christian Fellowship. Disitulah asal mula kegerakan revival kebangunan rohani yang terkenal tahun 94, yang saudara pernah dengar dengan sebutan Toronto Blessing. Siapakah nama gembalanya? Siapakah gembalanya? Orang ateis yang melihat sahabatnya yang kehilangan 2 anak tadi. Saudara, waktu Tuhan ingatkan cerita ini loh yang namanya dedicated life, hidup yang diserahkan ke Tuhan. Yang saudara bilang waktu terima Yesus, waktu dibaptis Tuhan, mulai hari ini, aku menjadi milikmu. Tuhan, mulai hari ini, hidupku kuserahkan kepadamu. Dan ketika saudara berkata itu adalah artinya saudara surrender. Surrender itu artinya ketika saudara tidak mengerti kenapa semuanya ini terjadi. Tapi saudara tetap belajar berkata, I trust you. Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi aku tetap percaya kepadamu. Saudara dengarkan baik-baik. Saya beberapa minggu ini terkena homesick yang amat sangat. Saya menghadapi banyak sekali pergumulan selama di Perth. Saya ya salah satunya begitu banyak urusan di Surabaya yang terbengkalai. Rumah saya, tamannya di depan sampai kayak hutan. Terus kemudian banyak yang mangkrak. Begitu banyak beban pikiran. Terus akses ke tabungan kelok semua. Begitu banyak beban pikiran. Itu yang membuat saya kepingin segera, sampai kapan ya border ini kok ditutup, kok enggak buka-buka. Saya sudah berusaha berdoa, saya mengambil waktu puasa, saya deklarasi, saya tengking, saya katakan di dalam nama Yesus, border terbuka. Di dalam nama Yesus, COVID berhenti. Nothing happen, tidak ada yang terjadi. Tuhan izinkan kevakuman seperti itu terjadi selama ini. Kemudian, di tengah-tengah seperti itu, saya juga punya pergumulan, yaitu sekolah gratis yang saya dirikan, yaitu King's Kids, saudara. 1 bulan lebih yang lalu, saya dengan suami akhirnya mengambil keputusan untuk menutupnya, untuk menutup sekolah ini. Kenapa saya menutup? Karena terus terang, bersamaan dengan bulan Januari-Februari itu, kami diminta untuk segera meninggalkan tempat di mana kami dipinjamin selama 5 tahun ini. Jadi saya harus pindah, keluar. Kami bukan tidak berusaha untuk mencari tempat, tapi sebelum masa lockdown, kami berusaha mencari tempat, ada mujizat terjadi, ada jemaat yang minjamin tempat, tapi ternyata RT dan RW tidak mengizinkan. Itu kejadian sampai 2 kali. Sehingga, ya udah. Sebetulnya sejak 5 tahun yang lalu, saya sangat kelelahan untuk mengurus sekolah ini. Karena terus terang kami tidak mempunyai donatur yang tetap. Saya hampir tidak pernah mengajukan proposal, meminta sumbangan untuk mensupport sekolah ini. Saya tidak pernah juga, hampir jarang, woro-woro di media, baik Instagram maupun YouTube, boleh dibilang saya jarang banget menceritakan tentang sekolah ini dan segala kebutuhan dan pergumulannya. Sehingga boleh dibilang selama hampir 11 tahun ini kami berjuang seperti sendirian. Dan 5 tahun yang lalu, saya mencapai titik puncak kejenuhan dan kelelahan. Saya berkata, Tuhan, saya tutup saja. Lalu melalui seorang hamba Tuhan yang tidak terlalu mengerti keadaan saya,
Tuhan berbicara kepada hamba Tuhan ini buat saya. Tuhan katakan begini, jangan tutup sekolah itu. Jangan buang anak-anak itu. Saya akhirnya menguatkan hati, berjalan dengan saldo yang ada. Saudara, selama ini bagaimana King's Kids hidup selama 11 tahun? Ada aja caranya, saudara. Salah satunya memang sejujurnya perpuluhan saya kalau memberikan perpuluhan, saya salurkan ke sekolah King's Kids. Nah, selama 11 tahun itu berjalan. Akhirnya saya lelah, 5 tahun lalu Tuhan bilang nggak boleh tutup. Akhirnya saya dengan tarik nafas panjang, ya saya berusaha untuk menguatkan hati. Januari, dalam tanda kutip, kami disuruh keluar. Terus, ya sudah, ditambah lagi dengan pas kena COVID, sampai hari ini, sekolah kan nggak bisa berjalan, nggak mungkin online. Karena mereka adalah orang-orang yang dari kalangan bawah. Jadi ya udah, kebetulan. Saya bilang, wong bukan saya yang nutup, Pak. Jadi Tuhan, saya tidak salah ya, bukan saya yang nutup kok. Wong saya kan disuruh keluar. Terus ini kan kena COVID ya tidak boleh sekolah. Ya udah, saya ya tidak nemu tempat. Diusir, ya sudah, barangnya dikeluarkan, tinggal dibuang aja. Kalau gitu, saya sudah ancang-ancang. Ternyata ada seorang jemaat yang tiba-tiba tanpa ngomong sama saya kontrak sebuah tempat untuk naruh barang aja, untuk naruh barang. Jadi barang-barangnya sekolah ditaruh di sana. Ya udah, tapi akhirnya setelah runding-runding, saya dengan suami mengambil keputusan, kami mau tutup saja sekolah itu, saudara. Kami mau tutup. Jadi sebulan yang lalu, resmi kami tutup, karena gini, uang saldo tinggal mepet. Jadi saya bilang, oke, kita tutup supaya kita bisa memberikan pesangon buat para guru. Kita tutuplah, saudara. Haleluya. Saya lega seperti beban terbuang, satu beban terangkat, saudara ya. Udah banyak pikiran, udah banyak beban, satu beban terangkat, puji Tuhan, puji Tuhan. Di sini aja sudah banyak pikiran, mikirin sekolahnya anak, mau bayar akses rekening, kelok semuanya, dan sebagainya. Aduh, terus kemudian income berkurang drastis, pemasukan turun drastis, dan sebagainya. Ya udah, itu udah banyak pikiran. Jadi ya udah satu beban berkurang. Saya tutup. Saudara tahu ketika saya tutup, 2 hari kemudian, seseorang mem-WA saya, Bapak Ibu. Seseorang WA saya dan bilang begini, Bu Ruth, terus dia kirim saya foto-foto sebuah gedung. Saya pikir dia mau ngapain, mau minta doa atau apa. Dia bilang begini, Bu Ruth, saya sudah membeli gedung ini untuk dipakai buat sekolah King's Kids. Saya langsung shock seperti jabrik itu, bulu kuduk saya berdiri, rambut saya rasanya berdiri, bukan apa-apa Bapak Ibu. Saya sudah lega, sudah tak lepasin semua, ternyata Bu Ruth, ini saya beli gedung ini untuk sekolah King's Kids. Lalu saya bilang gini, Pak, sebentar saya mau tanya, Bapak ini sudah transaksi? Sudah. Bapak ini sebenarnya beli gedung ini untuk ada rencana enggak untuk naruh barang-barangnya kantor mungkin atau pekerjaannya Bapak? Sama sekali enggak. Atau ruang mana dipakai untuk kantornya Bapak? Oh tidak, Bu. Jadi enggak ada rencana sama sekali untuk urusan kantor, enggak ada. Loh, terus beli gedung ini untuk apa? Benar-benar untuk King's Kids, Bu. Saudara tahu, 2 hari setelah saya tutup, saya tiba-tiba di WA itu, dikasih gedung itu untuk sekolah King's Kids, Bapak Ibu. Dan itu yang seremnya juga, kalau King's Kids yang dulu itu cuma 2 kelas. Ini gedung yang baru 8 kelas. Plus ada lobbynya untuk terima tamu. Bayangin gila enggak? Saya langsung, ya ampun, persis seperti Yunus. Mau lari kemana-mana juga enggak bisa, akhirnya balik lagi. Dari sini, saya nangis, saudara. Saya tuh nangisnya bukan terharu karena mujizat, Bapak Ibu. Saya bukan terharu karena mujizat. Saya bilang begini, aduh Tuhan, bebanku ini udah banyak pikiran ini, aduh 2 kelas saja sudah berentek, ini tambah 8 kelas, ini bukan lagi berentek, sudah ini kerual sampai kecil-kecil, ini sudah kayak mie goreng tenanan ini Tuhan. 2 kelas saja udah pusing, ini tambah menjadi 8 kelas. Terus Tuhan itu cuma ngomong begini, kamu dulu pernah ngomong, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you my life. Kamu bilang, aku mau Tuhan, hidupku kuserahkan untuk Tuhan. Saudara dengarkan, di saat itu saya baru ngerti arti dedicated life.
Ketika keadaan tidak seperti yang kita mau, kita bisa belajar berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku mau nurut apapun maumu. Aku mau nurut apapun maumu. Saudara dengarkan, ini message Tuhan. Di masa-masa saudara sedang tidak jelas semuanya, masa sekarang ini masa nunggu sudah jalan berapa bulan dari bulan Maret loh kita lockdown. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah hampir 5 bulan. Ini kita benar-benar di dalam kondisi antara langit dan bumi tidak jelas. Waiting room itu paling tidak enak. Tapi Tuhan ngajarin saya untuk back to basic. Yaitu apa? Punya sikap hati yang berkata begini, I don't understand. Aku tidak ngerti sampai kapan. Aku tidak ngerti ini maunya kayak apa. Aku tidak ngerti ke depan juga seperti apa. But I trust you. I don't understand kenapa doa saya juga belum buka pintunya. Kenapa sudah tengking juga masih belum berhenti. Kenapa juga sudah deklarasi tapi masih belum melihat pertolongan dan jawaban. Kenapa sudah teriak-teriak tapi juga janji Tuhan belum tergenapin. Kenapa belum ada perubahan sedikit pun? Ini waktunya saudara dan saya punya satu sikap hati yang berkata begini, I don't understand, but I trust you, Father. I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku percaya kepadamu. Saudara, ketika kita bisa punya sikap hati yang benar-benar surrender seperti ini yang Tuhan janjikan bahwa protected life itu adalah dedicated life. Orang yang hidupnya benar-benar surrender, wes gak ngerti, wes dijualani aja, dihadepin aja, disyukurin. Lord, I don't understand, but I trust you. Di situ adalah tempat yang paling aman buat saudara dan saya. Tadi pada waktu kita menyembah, ada sebuah message yang Tuhan kasih. Saudara dengarkan, teman-teman di BSB pasti hafal dan familiar dengan ini. Tuhan bicara, ini adalah waktu-waktu di mana kita ini dikembalikan kembali kepada posisi hineni, saudara. Posisi hineni seperti apa? Kita tuh menjadi seperti budak, tapi karena cinta. Kita mensubmitkan diri di kaki Tuhan, kita mensubmitkan diri pada kehendak Tuhan, kita mensubmitkan diri pada apapun yang Tuhan atur. Tuhan belum sembuhkan, Tuhan belum hentikan COVID, Tuhan mau hentikan bisa, Tuhan belum menghentikan, Tuhan belum melakukan sesuatu apapun di tengah-tengah COVID, Tuhan belum menggenapi janjinya. Ini saatnya saudara dan saya, Tuhan bilang begini, hineni nak, hineni. Ini waktunya kita hineni. Kita punya hati seperti I'm your slave, but we become slave, kita menjadi slave budak karena kita mencintai Tuhan. Tuhan, apapun yang kau mau, apapun, Engkau lockdown akses saya. Amin Tuhan, aku manut. Tuhan, Engkau tutup pintu-pintu kerjaan, aku manut. Sekarang aku tidak tahu apa yang tak bikin. Aku seperti klepak-klepek kayak pengangguran, tidak jelas siang sore malam. Tidak jelas kayak orang yang ketap-ketip. Ya Tuhan, aku manut, aku ikut. Aku hineni dengan Engkau. Dan ini yang tadi Tuhan kasih lihat pada waktu kita penyembahan tadi, saudara, saya melihat sebuah vision. Saudara, Tuhan sering berbicara melalui penglihatan. Saya melihat sebuah vision, yaitu sebuah rumah. Saya melihat atapnya. Lalu ada keanehan di atap ini bisa tumbuh pohon yang rimbun sekali, besar sekali. Pohonnya ini seperti kayak pohon beringin gitu ya, besar sekali di atap loh Bapak Ibu, di atap. Saudara, di atap. Tuhan katakan begini, gila banget. Ini dua hal yang Tuhan katakan mengenai vision yang tadi saya lihat. Saudara tangkap dengan percaya. Ketika kita bisa hineni, ketika hari-hari ini saat apapun yang sedang kita alami belum melihat titik terang, belum melihat breakthrough, belum melihat penggenapan janji Tuhan. Ketika kita punya sikap hati yang hineni, yang berkata, I don't understand, but I trust you, because I love you. I trust you, because I love you. Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya kepadamu karena aku cinta dengan Engkau. Saudara, ketika kita punya sikap hati seperti ini yang Tuhan katakan, akan muncul keajaiban
Di atas pohon itu nggak lazim, saudara. Mana ada pohon di atas di atas pohon, di atas genteng. Tuhan katakan begini, Tuhan akan menumbuhkan pohonmu di tempat yang nggak lazim. Tuhan akan menumbuhkan pohonmu di tempat yang nggak masuk akal. Bukan di tanah. Tuhan akan menumbuhkan pohon buah-buahanmu di tempat yang bahkan bukan di tanahmu. Bukan di tanah, karena pohon itu logikanya secara alami harusnya tumbuh di tanah. Tapi ini yang Tuhan katakan, Tuhan akan tumbuhkan pohonmu yang lebat sekali di tempat bukan tanah. Terus di mana, Bu? Ya pokoknya bukan tanah. Berarti engkau akan melihat pohonmu tumbuh bukan dari pekerjaanmu. Pohonmu tumbuh bukan dari deposito atau tabungan saudara. Pohonmu akan tumbuh di tempat yang tidak wajar. Namanya tidak wajar, saya nggak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, karena itu di luar otak pemikiran kita, saudara. Apa yang tidak bisa saudara bayangkan, itu yang Tuhan mau buat. Tapi Tuhan ingatkan malam ini, anakku, hineni nak. Hineni. Apapun yang menjadi tangisan saudara hari ini. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara belum melihat jawaban doa. Bisa tidak kita belajar berkata malam hari ini? Aku sudah pernah ngomong, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku tidak ngerti. Silakan. Aku hineni, Tuhan. I trust you. Because I love you. Ini satu pesan Tuhan buat semua teman-teman. Ini yang Tuhan izinkan terjadi. Istilahnya saya ditaruh Tuhan di posisi kayak enggak bisa apa-apa. Semua kekuatan, semua kemampuan, seperti diriset menjadi nol. Pak Wesley tadi bilang, Bu, ternyata di Australia malah sibuk ya. Saya kalau boleh jujur, Pak, saya sendiri nggak pernah nyangka. Karena apa? Justru di saat seperti ini, Pak, saya tuh sampai bingung. Saya ini masuk di Perth ini baru berapa bulan. Saya tidak pernah berpikir. Tiba-tiba sekelompok anak-anak Tuhan mendatangin saya. Dan mereka berkata begini, saya tidak tahu kenapa. Saya disuruh Tuhan mendatangin ibu. Kami punya beban untuk membuat Western Australia berdoa. Kadang-kadang saya berpikir, wah ini, saya baru berapa bulan kelok di sini. Kan banyak hamba Tuhan yang lain yang memang asli Perth. Kenapa saya? Saudara, di saat justru saya merasa semua kesempatan saya, semua pelayanan-pelayanan saya kelok semuanya, justru Tuhan itu menumbuhkan yang aneh-aneh yang di luar dugaan saya. Dan dengarkan baik-baik. Tuhan akan lakukan hal yang ajaib. Tapi Tuhan ingatkan kembali hati kita yang sudah mulai tawar, sudah mulai berkata, sampai kapan ya kok Tuhan belum jawab? Sampai kapan ya kok belum selesai-selesai? Saudara, biar malam hari ini kita kembali menjadi hineni. Amin. Yang belajar berkata, Tuhan, aku hineni dengan Engkau. Aku tidak mengerti, tapi aku percaya kepadamu, karena aku mengasihimu. Saudara, saya melihat penglihatan itu. Pohon yang lebat sekali dengan buah-buah yang sangat rimbun, yang sangat banyak. Tumbuh di atap, tumbuh di genteng saudara. Tumbuh di genteng rumah saudara. Bukan di halaman di tanah saudara. Tumbuh di genteng saudara. Genteng itu bicara apa saudara? Bicara covering. Genteng itu bicara covering. Engkau submit, engkau tunduk dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat keajaiban akan terjadi. Amin. Ya, kita akan berdoa sebentar sebelum saya kembalikan. Atau ada apa ini Pak Wesley?
Kita naikkan sebuah pujian dulu Bu ya. Pujian ini bagus sekali. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His hand. Mari sama-sama naikkan iman kita. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His hand. Biarlah pujian ini berkata, Tuhan tidak pernah salah, karena Tuhan itulah pencipta kita. Tuhan itu terlalu baik, tidak pernah rencananya gagal dalam hidupmu dan hidupku. Ketika engkau dan saya tidak paham, tidak mengerti mengapa hal ini terjadi dalam hidupku, engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan yang baik, yang besar saat ini. Tapi percayalah, hanya pegang tangannya, hanya percaya bahwa Dia is the living God. Hanya just only believe, just trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Sekali lagi, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His hand. Saya kembalikan buat saudara-saudara, kalau ada pertanyaan saat ini. Terakhir kita akan tetap minta Bu Ruth nanti give us a blessing. Tapi ada waktu Bu, boleh ya. Teman-teman mau tanya, mungkin dalam pengajaran Ibu tadi ada sesuatu yang timbul, sesuatu pertanyaan dalam mereka ingin bertanya. Silakan teman-teman mau unmute boleh, mau sampaikan di chatting boleh. Saya rindu saudara, hari ini bukan hari kebetulan saudara mendengar message pesan Tuhan. Kalau engkau dan saya, hambanya katakan, just only surrender, berserah total seperti anak, dalam pangkuan Bapa, dalam pangkuan Ayah. Semua tidak usah dipikirkan, karena Ayah kita pasti Ayah is so good. He is too wise to be mistaken. He is too good to be unkind for you and me. Saya percaya saudara, dikatakan jelas sekali bahwa protective life is the surrender life. Surrender life itu adalah hineni. Saya juga tahu bahwasanya ada sebuah perlindungan itu adalah orang yang ada di dalam rancangan rencana yang berserah total kepada tangannya. Silakan saudara, ada yang tanya dalam waktu kesempatan yang baik, kita boleh bertanya kepada ibu hambanya Ibu Ruth. Monggo silakan saudara. Dengar suara saya? Dengar ya. Oke. Ibu Ruth tadi sampaikan bahwa itu sekolah udah boleh jalan lagi ya Bu ya. Tapi sekarang lockdown ya Bu ya. Iya. Ya berarti. Iya, nggak jadi tutup. Berarti Ibu ditunggu pulang ya Bu ya. Ya, Iya. Temu lagi di Jawa Timur ya Bu. Iya. Iya baik. Oke, mari teman-teman yang lain.
Ada yang mau nanya, di sini ada 89 orang. Kalau apakah sudah paham semuanya? Ayo kesempatan. Sudah surrender semuanya, Pak. Oh tidur ya Bu? Enggak lah Bu. Semua maunya naik ke genteng Bu. Karena pohonnya tumbuh di atas genteng Bu. Iya, unik-unik. Ibu sampaikan tadi bagus. Bahwa genteng itu sebagai covering. Ya kita katakan genteng itu atap kita sebagai tudung ya Bu ya. Kalau tudung kita benar, percayalah bahwa hasil berkat-berkat itu turun atas hidup kita juga benar. Kalau genteng kita namanya yang di atas tudung kita, covering kita yang tidak benar, maka di bawahnya tidak benar. Nah, saya bertanya Bu, bagaimana seseorang covering itu bisa bicara? Tentunya Tuhan ya Bu ya, Bapak kita, Tuhan kita, the living God, dia Tuhan yang hidup, dia sebagai tudungnya kita. Tapi tudung di dalam dunia ini juga boleh berarti gereja ya Bu ya, gereja, persekutuan doa, ada pemimpin rohaninya. Pemimpin rohani sebagai covering, sebagai tudung. Menurut Ibu, bagaimana seseorang orang percaya yang mereka bertudung di sebuah pemimpin ataupun gereja yang tanda kutip yang hidupnya tidak berkenan ataupun hidupnya tidak implementasi kebenaran firman Tuhan. Nah, tudung ini tidak benar. Tudung ini ataupun covering ini hidupnya tidak benar gitu. Tidak sesuai kebenaran firman. Kalau menurut pendapat Ibu itu bagaimana? Sikapnya bagaimana? Orang percaya ini mulai tahu apa artinya tudung. Apakah dia harus pindah gereja lain ataukah bagaimana tudung ini di hadapan para jemaat? Silakan Bu. Kira-kira Oke. gimana? Iya, ini pertanyaannya gampang, jawabnya yang sulit ya, Pak. Bagi saya secara pribadi, saya adalah orang yang sangat mempercayai bahwa setiap anak Tuhan harus punya cover rohani. Harus. Itu satu. Ya. Jadi setiap anak Tuhan, menurut saya Pak ya, harus punya tudung rohani. Ya. Kalau ada orang yang berkata, tudung rohani saya adalah Tuhan Yesus langsung, Ya. Permisi bicara, saya punya pandangan sedikit berbeda. Karena saya tetap percaya begini, bagaimana kita bisa tunduk pada Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kita tidak bisa belajar dari penundukan kepada yang kelihatan. Ya. Jadi saya tetap percaya Tuhan mau kita hidup di bawah tudung rohani manusia secara fisik. Nah, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, tudung rohani itu bisa beraneka macam. Di rumah, sebagai anak yang belum menikah, tudung rohani kita adalah orang tua. Pasti itu. Dan itu sudah bawaan sejak orok ya, sejak lahir. Terus tudung rohani yang lain adalah gembala-gembala kita di gereja, di persekutuan doa, atau yang saya sebut mentor rohani. Ya, tudung yang lain kalau di pekerjaan ya bos kita, pimpinan kita, supervisor di atas kita. Itu semua adalah tudung. Semua orang pasti hidup di bawah tudung, tapi secara rohani setiap orang harus punya tudung rohani. Nah, menjawab pertanyaan Pak Wesley, bagaimana kalau kita hidup di bawah tudung yang dalam tanda kutip menyimpang? Mungkin izinkan saya sharing dari sisi saya tanpa menghakimi siapapun. Saya hidup dari satu pengajaran yang mengajarin saya untuk pentingnya mentor rohani. Mentor rohani. Nah, saya ketika mulai mengerti tentang mentor rohani, saya mulai membawa itu di dalam doa Pak Wesley. Saya mulai meminta pimpinan Tuhan. Tuhan, tunjukkan kepada saya, buat saya mengerti mentor rohani
yang mana yang Tuhan taruh atas saya. Ya. Jadi itu pengalaman saya pribadi. Namanya pengalaman tidak bisa distandarkan ya Pak. Ya, ya. Jadi itu pengalaman saya pribadi. Bagi saya seorang mentor itu saya nanya Tuhan sih. Saya minta pimpinan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Nah ketika Tuhan menunjukkan seorang pemimpin, berarti kalau Tuhan sudah menunjukkan, orang itu pasti bukan orang yang sempurna, dia pasti punya kelemahan. Maka kalau dia punya kelemahan, tapi Tuhan sudah menunjuk dia sebagai mentor, saya percaya kelemahannya dia pun dipakai oleh Tuhan untuk pembentukan saya. Jadi, dengan kata lain, kalau saya sudah tahu betul bahwa itu mentor rohani yang Tuhan taruh buat saya, sama seperti ketika cerita Samuel, Pak ya. Samuel itu ada di bawah naungan Imam Eli. Alkitab menuliskan Imam Eli itu banyak nyimpangnya karena tidak bisa tegas dengan anak-anaknya. Anak-anaknya melakukan banyak kejahatan. Tetapi yang dilakukan oleh Samuel, dia tidak pernah menghimpun pemberontakan. Dia tidak pernah datang kepada Imam Eli, lalu nuding-nuding, mengkritik, menghakimi, atau melawan. Dia tetap tinggal di rumah Eli, Imam Eli. Jadi itu kalau menurut saya Pak Wesley. Jadi kalau saya sangat percaya bahwa ketika seseorang ditempatkan Tuhan menjadi mentor bagi saya, nah ketika seseorang itu salah, saya percaya ada bagian Tuhan yang akan dalam tanda kutip berurusan dengan mentor itu. Saya tuh percaya begitu. Itu yang saya yakinin Pak. Tetapi begini, berada di bawah mentoring seorang, ketika orang itu misalnya menyuruh sesuatu yang salah, kita tetap harus kembali kepada satu hukum bahwa mentor tertinggi kita adalah Tuhan Yesus. Misalnya, ketika mentor kita mengajarin kita sesuatu yang salah, misalnya dia bilang begini, Ruth, Tuhan itu bicara loh, kalau si A itu suamimu sebenarnya, sedangkan suamimu yang ini bukan suamimu. Nah, kita tahu betul bahwa itu against the Bible, melawan firman. Nah, kita tidak boleh tidak hormat, Pak. Kita tetap hormat. Tapi bukan berarti kita mengikuti salahnya dia. Mengikuti jalannya yang salah. Bagaimanapun mentor rohani bukan yang paling tinggi. Di atas mentor rohani ada mentor yang paling tinggi yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran. Jadi kita tetap hormat, kita tetap istilahnya menghargai dia. Tapi bukan berarti semua pengajarannya yang salah kita iakan dan kita ikuti. Tapi kita tidak boleh punya sikap untuk rebel atau pemberontakan. Itu yang saya alamin dari pengalaman yang saya jalani di Pak Wesley. Ya. Mungkin itu cukup menjawab gitu ya. Berkaitan dengan mentor, ada pertanyaan masuk berkaitan dengan mentor rohani yang Tuhan taruh buat kita, apakah bisa lebih dari satu orang, Bu? Dalam pengalaman saya bisa. Oke. Dalam pengalaman saya sangat bisa. Ya. Saya mempunyai beberapa mentor rohani. Kalau di total ada sekitar 3 orang yang menjadi mentor rohani saya. Apakah sampai hari ini ketiga-tiganya masih? Tidak, Pak Wesley. Jadi rupanya begini, pada titik tertentu Tuhan memberikan seorang mentor yang A, gitu ya. Ya. Kemudian sejalan dengan kita growing, Tuhan mulai membawa kita dirubah. Naik. Ya mungkin bukan naik kelas, tapi mungkin mentor yang ini yang Tuhan kasih untuk masa itu. Sama seperti ketika Yohanes Pembaptis, kan dia punya murid-murid. Nah, ketika Yesus datang, dia bilang, kamu ikut ODE. Gitu loh. Jadi kamu ikut Tuhan Yesus. Jadi kan gitu ya. Jadi seperti ada transisi, Tuhan bisa izinkan untuk membawa kepada pertumbuhan yang lebih lagi.
Itu kalau di dalam pengalaman saya. Gitu ya, Pak. Tapi sampai hari ini dari 3 mentor itu ada yang apakah saya tidak berhubungan lagi? Masih. Apakah saya tidak menghormati? Saya masih menghormati, Pak. Tapi dari 3 ini satu yang masih istilahnya sampai hari ini itu yang dari dulu sampai sekarang itu satu ini. Ya. Itu ada. Kita sangat terberkati Ibu sampaikan tadi dengan perumpamaan Samuel kecil ya. Itu dia punya mentor si Eli ya, Imam Eli ya. Nah, meskipun tidak benar, hidupnya tidak benar, tapi dia tetap punya kesetiaan yang Tuhan taruh dia di bawah itu. Oke, Ibu, ada pertanyaan lain. Ibu, Amos pasal 3 ayat 7. Tuhan Allah tidak melakukan apa-apa tanpa menyatakan rencananya kepada para hambanya. Itu Amos 3 ayat 7. Namun mengapa saat-saat ini seperti Tuhan diam, Bu? Kondisi kita seperti uncertain, tidak pasti, tidak tahu kemana arahnya. Makasih, Bu. Nah, itu pertanyaannya, Bu. Thank you. Sebetulnya kalau dibilang Tuhan diem banget tidak juga. Tuhan diem dalam arti Tuhan diem dari apa yang kita mau dengar. Nah, itu lebih tepatnya. Jadi gini, kita kan mau dengarnya gini. Nah, ini nanti COVID selesai bulan ini, nanti habis itu begini. Kita kan mau dengarnya begitu toh, Pak? Ya. Nah, jadi kalau jawaban yang itu, ya Tuhan lagi diem. Tapi sebetulnya Tuhan nggak diem-diem banget. Buktinya apa? Hari ini Tuhan ngajarin Ruth untuk punya sikap hineni. Berarti Tuhan nggak diem. Jadi Tuhan bicara juga. Jadi Tuhan menuntun kita step by step. Sekarang yang lagi dituntun Tuhan adalah hineni dulu. Nah, kayak gitu. Jadi hineni dulu, punya sikap hati hineni dulu. Nah, yang kita tunggu kan, Tuhan, kapan nih resesi selesai? Nah, itu yang diem Tuhan. Jadi saya tetap percaya Tuhan itu nggak diem-diem banget ya. Dia akan kasih step by step sesuai dengan yang dia mau, bukan yang kita mau. Gitu ya Pak Wesley? Ya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bu Ruth, diam di kaki Tuhan seperti Maria. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana caranya, Bu? Ya, salah satu bentuk paling simpel, salah satu bentuk diam di kaki Tuhan adalah istirahat dulu, istirahat hati sama pikiran kita. Rest. Yang bikin kita nggak bisa duduk di kaki Tuhan, itu salah satunya kan perumpamaan itu kan gambarannya, perbandingannya adalah Marta. Marta itu kan panik nyiapin makanan, nyiapin gini. Nah, salah satu bentuk diam di kaki Tuhan adalah kita belajar untuk nggak usah bikin planning apa-apa dulu, nggak usah mikirin ini nanti gimana, nanti gua mesti begini, kalau nggak begini gua nggak makan, kalau nggak begini gua begini. Jadi kepanikan semuanya itu kita reskan dulu, kita berkata Tuhan, dah aku nggak mau bikin planning apa-apa, aku mau jadi tenang dulu. Nah, di saat itu hati dan pikiran tenang, kita mulai masuk doa, menyembah, baca Alkitab, menyembah, baca Alkitab. Itu ya, arti duduk di kaki Tuhan. Oke. Dengerin dia ngomong apa. Baik. Baik, mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya, bisa unmute. Ayo, ini kesempatan, atau mau di chat, silakan. Masih ada? Oh ya, Bu Ruth, selain pelayanan di Perth, apakah mau jika suatu saat ada pelayanan di Sydney, bisakah? Ini pilihan. Ya mau banget. Gimana Tuhan masih percayai, ya mau banget Bu Liliani. Iya. Jadi, mau banget lah, di mana masih bisa Tuhan percayai, mau banget. Ayo, nih, kirimi tiket itu. Sekarang masih belum boleh Pak Wesley. Boleh ya? Belum dibuka bordernya.
Belum. Western Australia, Prime Ministernya paling ketat. Mereka tidak mau menerima dari luar Western Australia. Tapi Ibu Saya boleh keluar, tapi saya nggak bisa masuk lagi. waduh. Oh, gitu. Saya bisa keluar ke Indonesia, karena kan kita penduduk Indonesia. Tapi nggak bisa. Tapi saya balik lagi ke Western Australia nggak bisa, nunggu mereka sampai buka. Dan mereka belum mau buka. Makanya Western Australia ini dibandingkan dengan state yang lain dari Australia, Western Australia ini yang paling ketat, Prime Ministernya. Tapi mungkin karena paling ketat itu yang kita akhirnya paling cepat ya. Iya, cepat selesai. Cepat selesai. Karena yang lain dablek. Betul. Ibu bisa cerita sedikit tentang keajaiban Tuhan berikan ke Ibu. Visanya panjang ya Bu ya, dapat. Oh, gini Pak Wesley. Waktu saya datang ke Perth itu tanggal 4 Maret. Saya sudah beli tiket balik pakai Citylink tanggal 20 Maret. Terus tiba-tiba tanggal 10 Maret Tuhan bicara. Ruth, tiket Citylink kamu cancel. Saya bilang, Tuhan kenapa cancel? Tuhan ngomong begini, begitu jelas sekali waktu itu suaranya begitu kuat. Kamu tidak akan bisa balik kalau kamu tidak cancel. Kamu cancel. Saya telepon Citylink, saya minta tolong di reschedule aja. Saya pindah ke bulan Juli waktu itu. Terus kemudian saya telepon 25 jadwal pelayanan, saya teleponin satu-satu. Ada yang protes juga, "Loh Bu, kenapa?" Saya jawab, "Aku enggak tahu, pokoknya aku disuruh cancel. Nanti aku katanya enggak bisa balik." Gitu loh, saya sudah pengumuman, saya sudah sebar-sebar broadcast. "Iya, aku minta maaf, Ci, soalnya aku disuruh cancel." Ternyata persis tanggal 20 itu lockdown. Australia lockdown, Indonesia juga lockdown. Ada jadwal pelayanan tanggal 21, itu juga akhirnya enggak bisa diadakan. Terus dia telepon saya, "Iya Bu, bener, akhirnya kita juga nggak bisa PD." Jadi di lockdown juga. Nah, itu awalnya saya masih punya waktu 3 bulan kan Pak Wesley tinggalnya. Lalu sama pemerintah Australia diberi kesempatan untuk milih 3 macam visa. 1, visa turis diperpanjang lagi, dikasih 6 bulan lagi, atau diperpanjang atau mengajukan visa namanya visa COVID, Pak. Visa COVID 12 bulan. Atau visa yang lain. Tiba-tiba Tuhan bicara lagi, Pak. Saya ini sudah ngajukan visa COVID, karena paling nggak bayar, gitu loh, kan gratis. Kalau visa turis bayar, Pak. Bayar 7 juta. Jadi saya bilang, visa COVID aja, nggak bayar, gratis. Tiba-tiba di tengah saya sudah ngajukan visa COVID, Tuhan bicara, "Kamu sekolah." Wah, sekolah. Jadi ceritanya saya ini sekolah, Pak. Akhirnya saya ngurus visa student. Langsung dalam sehari itu diterima sekolah. Terus kemudian saya bilang, "Tuhan, kalau memang Tuhan mau sekolah, saya sekolah, kirimin saya duit." Semua tabungan saya sudah kelok kan, Pak. Setengah 10 malam, ada orang ketok pintu. Dia katanya mau tidur, tiba-tiba Tuhan bilang, "Ambil jaket, pergi ke rumah anak kurut, bawa amplop, isi sekian." Terus dia bilang, "Kasih ke dia malam ini. Tuhan, aku sungkan kalau malam ini. Nggak sopan bertamu malam-malam. Besok aja ya, nggak bisa besok, harus malam ini." Setengah 10 malam, dia sampai ke depan rumah. Dia kasih amplop itu, jumlahnya persis untuk uang sekolah, Pak. Jadi itu ceritanya, saya sekolah. Banyak yang tanya, "Pasti sekolah apa? Pasti sekolah Alkitab?" Enggak, Pak. Saya ngambil sekolah Early Childhood Education. Apa? Early Childhood Education. Jadi pendidikan anak usia dini PAUD. Oh, iya. Jadi saya baru mengerti sekarang, saya memang nggak punya background pendidikan itu untuk sekolah King's Gate, dan ternyata saya disuruh sekolah ini. Saya nggak ngerti planningnya Tuhan apa, saya tinggal bahasanya kita ngalir ya, gelinding wae. Bahasanya orang Australia, go with the flow. Jadi gitu, Pak. Saya nggak ngerti kenapa, tapi baru seminggu sekolah, Pak,
Bapak bayangkan saya umur 48, sekolah. Saya pikir, ya saya waktu masuk sekolah ditanya teman-teman, ditanya yang lain. Terus saya tuh cerita, saya ini sekolah terpaksa karena ke lockdown, saya bilang gitu. Terus saya sampai diketawain anak saya, Mama masa umur segini mau sekolah. Mereka rata-rata tanya gini, Pak Wesley, ini sedikit sombong ya. Mereka tanya gini, loh, memangnya umur berapa? How old are you? 48. What? You don't look like 48. Wah, GR nih saya, Pak. Ya, Bolehlah, boleh bangga sedikit penghiburan, Pak. Jadi gitu. Jadi saya baru seminggu sekolah, PR-nya sudah 45 lembar, Pak. Wih. wow. Wah, kalau gitu nggak jadi ke ini ya, ke Sydney ya? Belum boleh, Pak. Ada. Western Australia tutup total, tidak boleh out, tidak boleh in. Maksudnya kalau buka pun ibu kan lagi jadi student ya sekarang, nggak boleh sesuka hati pergi ke. Oh bisa Pak, kan sekolahnya cuma 2 hari. Oh 2 hari. Oh, Berapa lama Bu? Ruth? Cuma 2 hari. Untuk Saya dikasih waktu 2 tahun. oh 2 tahun ya. Oh, Tapi 2 hari Pak. Jadi 2 hari nggak kerasa banget. Apalagi nanti kayak Desember udah liburnya sampai Februari. oh, Sampai Februari. November libur sampai Februari Pak. waktunya ibu. Jadi ya sekolahnya nyantai lah 2 kali. Ya, harus selesai ya Bu ya berarti sekolahnya. Ya, enggak selesai ya enggak apa-apa, Bu. Tapi kan juga kurang bagus kesannya, Bu. itu perintah Ya. nggak selesai nanti urusan sama Tuhan. Ya, wes go with the flow lah, Bu. Sudah dibayari Tuhan lah. Ya, wes nurut wae kita nih cuman hineni ya, Pak ya. Ya. Disuruh sekolah, ya udah sekolah lagi 48 tahun. Tapi saya katanya kayak 36. Haleluya. Tapi ibu Gitu aja, Pak. ibu ini memang hineni. Ini Pak, saya ikut masa orientasi loh Pak Wesley, bayangkan. Saya ikut masa orientasi, saya pikir Tuhan tolong, nanti saya paling muda di sini. Ternyata dangkongkong loh Pak. Aduh, puji Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan. Ada sing rambutnya putih kuabe Pak. Aduh, puji Tuhan, orang India, haleluya. Tak pikir aku yang paling nom gitu kan. Tapi Tuhan. Oke, Ibu, ada pertanyaan lagi. Ibu, mengapa masa COVID ini banyak anak-anak Tuhan dipanggil dikarena COVID ataupun penyakit lain. Namun yang bukan anak-anak Tuhan dalam kurung unbelievers, sepertinya nggak sebanyak yang believers, Bu. Iya. Saya terus terang nggak tahu jawabannya, Bu. Tapi mungkin juga ya, karena kita melihat kondisi ke depan ini juga semakin sukar ya. Kita melihat kondisi ke depan, beberapa yang udah dibocorin Tuhan, kondisi ke depan tuh tambah sulit. Ya. Jadi sebetulnya kalau mereka cepetan pulang itu ya enak ya. Aduh, betul, Bu. Bener ya Pak Wesley ya? Ya, betul. Iya, Oh, kondisi iya. tahun-tahun ke depan tambah sulit, Bu. Baik secara finansial, secara ekonomi, maupun secara politik, Ibu. Makanya anak-anak yang dilahirkan, yang baru-baru yang ini ya kita harus berdoa banget supaya mereka benar-benar siapin untuk takut Tuhan ya. Karena kalau nggak gandol sama Tuhan, kita nggak kuat. Kondisi-kondisi ke depan itu akan semakin sukar. Jadi sebetulnya ya satu sisi kita juga harus ngiri juga sama yang udah di surga, enak, nggak usah susah-susah. Tapi ya kalau kita belum dipanggil, tugas kita belum selesai, Bu. Tugas kita belum selesai. Nah, kita cuman hineni aja lah. Ya kan? Ya, betul. Amin ya Pak Wesley. Amin. Ya. Baik. Bu, kita ini lagi boarding, Bu. Lagi apa? Boarding. Jadi pasnya kita sudah pegang gitu loh, Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Boarding. Ya, kita ini lagi boarding, jadi tinggal ditunggu Tuhan siap. Kemudian kita sampai jam. Oh iya. Boarding pasnya. Maksudnya ini, tiketnya sudah ada, tinggal sewaktu-waktu panggilan boardingnya ya. Iya betul. Iya betul, Bu. Tapi betul. Destinasinya jangan salah, Bu. Iya, destinasinya jangan keliru ya, Bu ya. Ya, makanya harus melekat terus ini, Bu, sampai terakhir. Gini, kalau kita belum dipanggil Tuhan, itu berarti juga anugerah supaya kita bisa berbuah. Sehingga waktu nanti kita dipanggil, buah kita tuh sudah cukup banyak.
Gitu ya Pak Wesley kan? Betul, Berarti kesempatannya untuk benar-benar berbuah. betul. Gitu Ibu. Ah, Mm-mm. jadi saya Bu, saya mau tanya, yang langsung Bu. Ayo Bu, silakan tanya Bu. Di mute itu Pak. Bu Liliani. Hah? Bu, Ya Bu. Disambung lagi. sorry. Terus gimana caranya Bu untuk menghubungi Ibu misalnya kalau aku mau pelayanan di bisnis? Oh, nanti bisa minta Pak Wesley nomor teleponnya. Oke. Pak Wesley punya Ibu, santai kok. Oke. Nomor telepon saya jadi nomor 1.000.000 umat. Maka Aha. itu Oke. nomor ibu. Saya bilang harus dapat permisi yang empunya dulu. Jadi ibaratnya ibu titip kunci rumahnya ibu kasih kita. Ya, Ya. kunci harus tanya. Ya. Kalau tidak 1.000.000 umat, betul itu Bu. Iya, iya Bu Liliani, nanti bisa tanya Pak Wesley. Ya, kita nanti tinggal tunggu COVID aja Bu ya. Kalau COVID udah selesai, saya nggak Siap berani Ibu. janji. Siap, Gitu. siap. Thank you Bu. Iya. Kalau udah border sama-sama dibuka kan enak Bu ya. Iya benar bisa traveling lagi ya. Iya, Minimal makanya bisa di sini jalan-jalan. aja Bu, di Australia aja Bu. Ya Pak Wesley ya. Ya, Haleluya Bu Lili. Oke, thank you Bu. Iya, Pakai semakin kuat Bu, nggak usah goyah, Bu. Thank you Bu Lili, thank you buat support. Memang masa penyesuaiannya itu nggak gampang Bu. Saya sendiri Oh iya. Saya Iya, juga betul. sempat mental breakdown Bu. Mental breakdown ya. Saya juga mengalami. Saya kangen. Iya, saya kangen bebek komar Bu Liliani. Aduh, kolesterolnya Bu. Khusus bebek komar enggak kolesterol deh. agak kolesterol di laboratorium itu kolesterolnya udah tinggal ya. Enggak kolesterol Pak. Kangen bebek komar dilontar Pak. Minyaknya Bu, ya ampun Tuhan. Itu yang enak Bu, kuning-kuning itu yang enak Bu bumbunya. Berpulang Bu. Iya Pak, kangen Pak. Pulang Indo cuma kangen makanan kok ya. Iya, salah satunya. Iya, makasih. Ya, terima kasih. Sudah Bu, kita pantang Iya. mundur. Pantang menyerah gitu aja. Iya, betul. Ini ada Ibu Elizabeth, saya juga jadi murid sekolah, masuk kelas Bible Study. Maksudnya dia jadi murid juga Bu. Tapi Bible Study sama Bu Ruth nih katanya. Oh iya, seminggu sekali itu. Sekali ya. Seminggu sekali gampang. Oke. Seminggu sekali. Ibu Bu Ruth, tapi kenapa orang yang nggak sungguh-sungguh atau orang fasik happy aja Bu? Malahan makin invest di sana sini. Kalau itu sudah ada di kitab Habakuk ya. Ya. Habakuk kan juga ngomong Tuhan kenapa orang fasik makin makmur, semakin gemuk. Tapi Tuhan bilang, tuliskan penglihatan ini karena masih menunggu waktunya. Tapi kalau kamu bisa melihat kesudahan orang fasik, maka kita akan bisa mensyukuri. Jadi kalau kita kenapa nggak happy aja kayak orang fasik, Ibu? Karena justru dengan kayak gini kita itu ditempa, dibentuk supaya makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Justru yang berbahaya itu kalau kita ada di comfort zone. Justru karena waktu di comfort zone kita merasa tidak perlu Tuhan. Itu malah berbahaya, Bu. Kita bisa akan melenceng, bisa akan kehilangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih belum izinkan kita happy, karena Tuhan masih mau menjagai kita. Jadi disyukuri aja, tapi yang jelas kita melewati api tidak akan terbakar. Tetap ada kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Gitu ya, Ibu. Oke lah, saya kira belum ada pertanyaan lagi. Ya. Kita akan dengar sedikit pengumuman. Nanti silakan Bu Ruth, release the blessing for us. Mari kita angkat tangan sama-sama, saudara. Yes.
Tuhan mengalungkan kasih karunia-Nya kepadamu saat ini. Amin, Jesus. Tuhan saat ini sedang mengalungi engkau dengan cintanya. Yes, Lord. Ada sebuah suara berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau. Dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Yes. Percaya, nak. Aku tahu kemana aku membawa engkau. Dan tempat di mana aku menyiapkan bagimu adalah kebun buah-buahan. Amin. Di tengah padang gurun. Glory Jesus. Tuhan bicara kebun buah-buahan di tengah padang gurun. Kebun buah-buahan di tengah padang gurun. Itu yang akan kau nikmati saat engkau bisa mengerti ini. Yes. Siapkan hatimu untuk sungguh-sungguh didedikasikan sebagai hineni kepada Tuhan. Tuhan akan bawa engkau mengalami kebun buah-buahan di tengah padang gurun. Padang gurun ini bicara tentang dunia yang sampai beberapa saat ke depan akan seperti di tengah-tengah padang gurun. Tapi engkau ada di tengah kebun buah-buahan yang ada di padang gurun. Yes, Lord. Seperti di Taman Eden yang Tuhan tetap eksklusifkan bagi engkau. Nempel dengan Tuhan, saudara. Yes. Malam ini hamba Tuhan memintakan berkat-Mu. Amin. Dari hati yang hineni Tuhan. Hati yang hineni. Yang belajar untuk berkata, Tuhan, apapun yang Kau mau. Apapun yang Kau mau. Yes. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki, Tuhan. Amin. Biar kekuatan yang baru mengalir pada kami semua malam hari ini. Kekuatan surgawi, kekuatan ilahi mengalir pada kami. Saudara, terimalah. Ya. Saat ini Tuhan sedang mengalungkan kasih karunia-Nya ke dalam tangan. Mengalungi lehermu dengan cintanya. Dan Tuhan katakan, hineni, Amin. hineni nak. Amin. Dan saya melihat kita berjalan bersama digandeng tangan. Amin. Amin. Dan kita akan dibawa pelan-pelan. Ya. Walaupun kita toleh kanan, toleh kiri, tidak ngerti. Tapi kita dibawa pelan-pelan. Dan tiba-tiba tanpa kita sadari, kita sudah ada di tengah-tengah kebun buah-buahan. Yang ada di padang gurun, di sekelilingnya padang gurun, tapi kita tinggal di dalam kebun buah-buahan. Seperti Elim yang ada di tengah-tengah padang gurun. Terima dengan percaya. Dan terjadi seperti yang Tuhan ucapkan. Damai sejahtera, berkat surgawi, kekuatan ilahi, hineni, terjadi pada kita semua. Terima dan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.